Oke, hai semuanya. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang fisika lagi yang part 3. Cuman kali ini khusus soalnya tentang titik berat semua. Akan ada 3 soal ya. Nah, kita mulai dari yang gampang dulu sih. Jadi kalau kayak gini berarti kita bisa pecah jadi 2. Bisa pecah jadi persegi panjang sama segitiga kan. Nah, kita tinjau dulu yang persegi panjang. Anggap ini 1 lah ya, ini 2. Berarti kan kalau A1 itu kan P kali L. Panjangnya 6, 3, 18 kan, cm kuadrat. Kalau A2 segitiga ya A kali T bagi 2. Alasnya kan berarti itu dari 3 ke 6 kan. Dari sini ke sini. Tingginya dari sini ke sini. Berarti kalau alasnya 3, tingginya juga 6 kurang 3. Ya sama dengan 3. Dibagi 2, berarti 9 per 2. cm kuadrat. Nah, untuk sekarang kita tinjau yang X1 sama X2, kita cari dulu. Nah, X1 pasti kan kalau persegi panjang X1 itu pasti ada di tengah-tengah kan. Ya jadi udah pasti di 3 dong. Nah, kalau untuk X2 juga pasti di tengah-tengah di sini. Ini kan 1,5. Tapi kita harus tinjaunya dari 0,0. Berarti kita nggak bisa tulis 1,5 aja. Berarti kalau dari sini ke sini berapa? Berarti 3 ditambah 1,5. 4,5 atau sama dengan 9 per 2. Oke. Terus ada Y1 sama Y2. Nah, Y1 itu kalau persegi panjang, intinya kalau persegi panjang atau persegi itu udah pasti X sama Y itu tinggal dibagi 2 aja. Jadi kayak panjangnya dibagi 2, tingginya juga dibagi 2. Maksudnya lebar. Jadi dalam kasus ini ya pasti udah dibagi 2. Berarti udah jelas 3 per 2 atau 1,5. Nah, kalau Y2 kalau misalnya segitiga itu beda. Cara nentuin titik Y-nya titik Y-nya, titik dari sumbu Y itu sepertiga dikali tingginya. Tingginya kan 3 cm, sepertiga dikali 3. 1. Tapi kita nggak bisa tulis 1 cm. Karena kita harus tinjau dari 0,0. Jadi titiknya itu di sini nih. Ini 1 cm. Tapi kan kalau dilihat dari 0,0 berarti 4 cm. Jadi misal tulis 1 cm di sini nggak apa-apa, tapi 1 ditambah 3 jadinya 4 cm. Oke? Nah, yang ditanya apa? Tapi kali ini yang ditanyakan cuma terhadap sumbu X doang kan. Jadi yang ini, yang sumbu Y nggak kepake. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan hitung dua-duanya aja. Berarti XPM, ini biasanya gue tulisnya XPM tapi gue lupa yang biasanya kalau di sekolah tulisnya apa logonya. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 tambah per A total atau A1 tambah A2. A1 nya itu 18 cm dikali X1 nya 3, A2 nya 9 per 2 kali 9 per 2 per 18 ditambah 9 per 2. Berarti berapa tuh? 54 ditambah 81 per 4 per 45 per 2. 4216 tambah 81 per 4 per 45 per 2. Coret-coret ini jadi 2. Berapa tuh? 297 per 90. 3,3 cm. Ada nggak? Wow, tidak ada jawabannya. Gue sih dapetnya 3,3 cm ya. Ya. Bentar. Nggak ada yang salah kan? Ini nggak ada nggak sih? Iya. Oke, caranya kayak gitu aja. Nah, kalau untuk Y-nya berarti sama aja. YPM sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A total A1 tambah A2. 18 dikali 3 per 2 ditambah 9 per 2 dikali 4 per 18 tambah 9 per 2 9 2 27 tambah 18 ini 45 per 2
Ini 45/45/2. Gue bisa coret, naik 2-nya jadi 2 cm. Nah 2 cm ada nih jawabannya. Kayaknya ditanya sumbu Y seharusnya, bukan sumbu X. Oke, intinya caranya kayak gitu. Sorry, ternyata dilihat-lihat lagi gue yang error. Maksud yang ditanya dari sumbu X, itu berarti kan dia lihat dari sumbu horizon kan. Berarti kalau lo yang lihat dari sumbu horizon, dia itu kayak kayak ukurnya itu yang tegaknya gitu loh. Jadi kayak yang berdirinya, bukan XPM yang kita nyari, tapi YPM. Jadi itu betul terhadap sumbu X. Tapi yang dinyari YPM 2 cm, jadi jawabannya ada. Sorry, itu gue agak sedikit mabok sih jujur. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, ada soal kayak gini. Terhadap titik O. Kalau terhadap titik O, berarti yang ditanya sudah jelas adalah terhadap sumbu Y ya. Gak mungkin sumbu X itu udah gak mungkin. Nah, kalau kayak gini pecahnya itu adalah jadi 2. 2-nya itu bukan trapesium sama trapesium gini, enggak. Tapi kotak gini. Intinya kotak sama segitiga. Nah, kayak gitu. Nah, tapi nanti segitiganya dikurang. Kalau tadi kan totalnya ditambah tuh. Karena gabungan kan. Nah, tapi kalau nanti yang kayak gini dikurang. Kita contohin. Nah, kalau terhadap titik O, berarti yang udah jelas tanya itu sumbu Y, bukan sumbu X. Karena kalau sumbu X sama jawabannya 0 pasti. Karena O ini, karena O ini asumsinya adalah 0. 0,0 tuh di O, gitu loh. Jadi yang ditanya udah pasti itu terhadap letak titik berat terhadap sumbu Y. Oke. Jadi kita tulis dulu kayak biasa luasnya dulu. Anggap 1 itu yang persegi ya. 1 persegi, 2 segitiga. Oke, sorry, setelah gue cek ada data ternyata yang gue miss. AB sama dengan BC itu 6 cm. AO ya. Enggak, OE sorry. OE adalah setengah AB. Atau dengan kata lain 3 cm berarti. Berarti sini 3, sini 6. Oke. Berarti kalau persegi kan S kuadrat. Sisinya 6 kali 6, 36 cm kuadrat. Kalau untuk A2, A kali T per 2. Kalau dari O ke E itu ada 3, berarti sini sisanya 6 kurang 3 ya 3 cm. Berarti tinggal segitiganya 3 cm. Alasnya kan 6 per 3, 6 kali 3 per 2, 9 cm kuadrat. Kali ini gue tidak akan tanya tidak akan ninjau sumbu X, karena kan ditanya sumbu Y. Jadi gue langsung sumbu Y aja. Ya 1 pasti udah setengahnya dong. Setengah kali sisi kalau persegi kan. Jadi udah pasti 3 cm. Nah, kalau segitiga itu kan sepertiga dikali tinggi yang kita tahu kan. Tingginya 3. Itu 1 cm berarti. Nah, tapi yang ditulis itu 5. 6 dikurang 1, 5 cm. Kenapa? Karena kalau misalnya yang titik berat di sumbu Y itu, misalnya segitiga. Sepertiga kali tinggi itu dari alasnya. Dari alas ini nih. Jadi dia di sini. Misal, ini katakanlah ini sepertiga kali tinggi. Jadi kalau dalam kasus ini dibalik begini. Aduh. Apa sih? Ntar ya. Mendingan gue kopas aja daripada gak jadi segitiganya. Nah. Katakanlah kayak gini. Berarti kan yang ini kan yang sepertiga kali tinggi kan. Nah, tapi sini sepertiga kali tinggi katakanlah. Tapi kan terhadap O kan. Terhadap O sini kan. Nah, jadi yang kita masukin itu bukan 1, sepertiga kali tinggi ini kan 1 cm. Bukan 1, tapi 5-nya. Karena ditinjau dari terhadap O gitu loh. Oke? Jadi 5 yang kita pakai. Nah, oke. Sekarang kita nyari YPM-nya.
Berarti A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Nah, dalam kasus ini kan biasanya kan ditambah ya, tapi dalam kasus ini enggak. Karena yang ditanya cuma yang diarsir. Sorry, itu tadi udah gue arsir duluan. Nah, berarti dengan kata lain A1 Y1-nya kan yang persegi panjang kan. 36 dikali Y1-nya berapa? 3. Dikurang 9 dikali Y2-nya berapa? 5 per. Ini pun juga bukan 36 tambah 9, tapi 36 kurang 9. 145 dikurang 45 per 27. 63 per 27. 254 berarti 9 per 27 atau 21 per 3. Begitu caranya. Oke. Lanjut lagi yang ke terakhir. Huruf A dari diukur paling sisi kiri. Berarti sini anggap 0,0 di sini. Anggaplah itu sumbu X, ini sumbu Y. Kebalik. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Udah dalam CM ya. Bisa dipecah jadi 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Tentuin sama. A1 berarti P kali L atau 2 ditambah. Ini bisa lu tentuin aslinya. Sini 2, sini 2, sini 2, sini 2. Berarti totalnya 8 cm. Berarti 2 kali 8. 16 cm kuadrat. A1 kan sama kayak A4. A4 juga P kali L, 2 kali 8, 16 cm kuadrat. Nah, begitu juga A2 sama A3. S kuadrat, S kuadrat. Berarti 2 cm. Ya 4 cm kuadrat sama 4 cm kuadrat. Oke. X1, X2, X3, X4, begitu juga Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, ini mah udah pasti di tengah semua ya. Jadi dia kelihatan jujur. Katakanlah gue pakai biru. Ini kan 1. Ini pasti di tengah-tengah. Aduh. Sini, sini, sini. Ya kan, sini 1. Sini pasti ada 1. Sini pasti ada 1. Sini pasti ada 1. Nah, kalau kita tinjau dari 0,0 sini, berarti kalau yang X1 udah jelas 1 cm. Kalau yang X2, ini kan 2. Nah, berarti kan kalau sini dari 0,0, sini kan 2, sini 1. Berarti totalnya jadinya 3 cm. X2 juga sama dong. Kalau X3 sama 2 itu perbedaannya nanti di sumbu Y doang. Karena kan dilihatnya dari sini. Nah, ini beda nanti. Tapi kalau misalnya X-nya sama aja. 3 cm juga. Nah, kalau X4 dia kan di sini. Ini 1 cm. Sini 2, sini 2. Berarti totalnya 5 cm. Nah, sekarang kita lihat dari Y1. Kalau Y1 8 pasti, bentar kita pakai hijau. Yang sini sama sini udah jelas tengah-tengahnya pasti 4. Karena kan dibagi 2. Jadi gue bisa langsung lihat yang mana. Y1 4 cm, Y4 4 cm. Nah, Y2 sama Y3 beda. Kalau yang sini Y2 kan pasti tengah-tengah nih 1 cm ini. Ditambah 2. Ingat ya, intinya harus dari sisi sini. 0,0. Jadi totalnya adalah 3 cm. Kalau untuk yang kedua. Kalau untuk yang ketiga, ini kan pasti tengah-tengah 1 cm. Ya dong. Tapi kan ini tengah-tengah 1 cm. Tapi kan sini ada 2, sini 2, sini 2. 6 tambah 1 jadinya 7 cm. 7 cm. Dah. Kalau gitu tinggal ditambah semua. Misal XPM A1 kali X1 ditambah A2 dikali X2 tambah A3 kali X3 tambah A4 kali X4 per
A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Masa kalian juga bisa sama kayak tadi yang pakai cara yang lu orang buat kotak full terus nanti dikurangin, itu juga bisa, jujur nggak ada beda. Kalau coba aja nanti kita buktiin ya. A1 berarti 16 kali X1 tambah A2 berapa? A2 tuh 4 kali 3 tambah 4 kali 3 tambah A4 16 kali 5 per 16 tambah 4 tambah 4 tambah 16 tambah 12 tambah 12 tambah 80 berapa tuh? 8 40 24 tambah 120 per 40 3 cm. Nah kalau YPM A1 tambah Y1 tambah A2 Y2 tambah A3 Y3 tambah A4 Y4 per A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 16 kali 4 tambah 4 kali 3 tambah 4 kali 7 tambah 16 kali 4 per 16 tambah 4 tambah 4 tambah 16 64 12 28 64 40 40 168 4,2 cm. Jadi koordinatnya adalah XPM, YPM berarti 3,4,2. Oke, ini yang coba ini cara pertama ya. Kalau cara kedua kita pakai dikurang, berarti ada sedikit ya perubahannya. Hapus dulu aja lah ya, kan tadi kita udah dapet tuh. Jangan hapus mending. Aduh. Berarti kalau total semuanya terus nanti kita kurang 2 kurang ini 1 2. Jadi cuma ada 3 totalnya. Nah, kalau sumbu X semuanya udah pasti di tengah-tengahan. Udah pasti di 3. Karena kan totalnya 6 kan. Sini 2, sini 2, sini 2. Jadi pasti yang bawah ini 6 totalnya. Terus yang atas 8. Gak tulis deh. Sini pasti 8 cm. Sini pasti 6 cm. Sini pasti 3 cm. Ya katakanlah tengah ini 4 cm. Nah, anggapkan kita 3 benda. 1 full, terus nanti kita kurangin ini sama kurangin ini. Oke. Berarti kita tulis dulu. A1 itu yang full ya. Berarti kalau A1 full 6 kali 8, 48 cm kuadrat. A2, A3 sama S kuadrat 2 kuadrat 4 cm kuadrat sama 2 kuadrat 4 cm kuadrat. Anggaplah yang bawah yang 2, yang atas yang 3. Nah, X1, X2, X3 sama-sama di 3. Tapi Y-nya jelas beda. Aslinya kalau misalnya X yang udah sama, itu pasti udah jelas. Dia ada titik beratnya, XPM-nya udah jelas di 3. Udah pasti dong. Karena kita bahas dulu X sebelum ke Y ya. Kan XPM A1, X1, A2, X2, A3, X3 per A1, A2, A3. 48 kali 3 tambah 4 kali 3 tambah 4 kali 3 per 48 tambah 4 tambah 4 144 tambah 12 tambah 12 per
56. Berarti berapa tuh? 24 168 per 56. Itu kan udah jelas 3 lah ini mah. Sekarang Y1 nya Y2 sama Y3. Kalau Y1 total pasti dia tengah-tengah. Udah jelasin juga 4 cm. Tapi kalau Y2 sama Y3 itu kan 2 cm. Berarti kan ini kan jelas yang sini kan tengah-tengah 1 cm. Sini juga tengah-tengah 1 cm. Untuk yang Y2 dia langsung 1 cm. Tapi kalau yang 3 enggak dong. Karena harus ditambah dari 4. Karena kan harus dari sisi. Harus diukur dari 0,0. Jadi 1 ditambah 4 totalnya 5. Jadi untuk yang ketiga itu 5 cm. Berarti yang ketiga 5 cm. Yang pertama 1 cm. Sorry, ini bukan ditambah ya. Aduh, salah lagi gue. Dikurang. kurang 4 kurang 4 40 sama kan? 120 per 40 3 cm. Lanjut ke Y1 berarti YPM A1 Y1 ditambah A2 Y2 tambah A3 Y3 per A1 tambah A2 tambah A3. Ini kan rumus awal, tapi dalam kasus ini langsung tulis minus aja seharusnya nggak apa-apa. A1 nya berarti 48 kali 4 dikurang 4 kali 1 dikurang 4 kali 5 per 48 kurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 20 per 40. 168 per 40 4,2 cm. Berarti mau pakai cara yang pertama, mau yang lu hitung satu-satu jadi 4 bangunan terus nanti tambah semua boleh, atau lu yang dikurang. Jangan lupa intinya dikurang. Udah sih soal yang koordinat titik berat kurang lebih kayak gitu. Ya kalau ada yang salah lo orang boleh chat gue atau komen pun juga boleh. Ya jangan lupa subscribe supaya gue rajin konten. Thank you.